Kira-kira sampai Pak muna betian becat ke lakuna kalau dia hamil. Jadi kalau sapinya di sini bunting semua lah becat, cepat dia laku. Berarti ini posisinya enggak bunting ya? Enggak bunting semuanya. Enggak bunting ya? Yang bunting itu. Hah? Langkol. Kenapa enggak diperiksa dulu? Biar tahu ini bunting, biar harganya naik. Enggak diperiksa dia ya, harusnya diperiksa dulu Pak. Nanti supaya kalau kita periksa kemudian dia bunting kan harganya naik. Cuman sekarang kan kita lihat harga di pasaran. Nggih. Pembeli ini yang sangat-sangat Nggih. Pembelinya kurang. Pembelinya kurang. Cuma maksud yang kalau yang ini kalau dia bunting mahal nggak harganya? Iya, 14. Kalau nggak bunting berapa dia? 12. 12. Makanya kenapa nggak diperiksa sapinya ini biar tahu mana bunting mana enggak, biar tahu harganya. Cuma sekarang ini pembeli Maksudnya kalau sapinya niki kita periksa semua dan kita tahu dia bunting, berarti kan harganya mahal Pak. Nah, kenapa saudagar-saudagar ini tidak mau meriksa sapinya? kadang-kadang ini karena pembeli ini yang, gimana Pak? Ya, sementara ini kan pembeli ya untuk anyaman ini jarang. Kalau sedang soalnya kita meriksa Pak, kalau dia bunting jadi rebutan di situ. Jadi rebutan itu kalau kita periksa sapinya terus bunting, dia jadi rebutan. Nah, kenapa sapi-sapi betina niki, yang betina niki, kenapa enggak kita periksa kalau dia bunting kan harganya mahal. Nah, harganya. Kenapa enggak mau meriksa peternaknya Pak? Cuman ini sudah kendalanya sekarang kan terutama sekali pembeli yang harus yang harus ada kita janji misalnya sekarang, tapi sudah pas harganya apabila bunting jadi harga sekian kan. Okay. Maksud yang begini Pak, kira-kira menurut Bapak saudagar ya? Iya, ya. Bapak saudagar. Kira-kira sapi ini kalau dia bunting kita pisah tempatnya Pak. Kita taruh di sana di los itu, bunting-bunting. Nanti tinggal ditawar sama pembelinya. Kalau dia bunting, taruh bunting. Nah, biar yang di luar-luar ini yang enggak bunting. Tapi peternak saudagarnya ini tidak mau meriksa sapinya Pak. Periksa semuanya kan bagus. Kenapa tidak mau diperiksa Pak? Itu sudah kendalanya, sekalipun kita periksakan kadang-kadang si pembeli itu tidak percaya kadang-kadang. Yo, kita bisa yakinkan Pak. Ya itulah kalau kita kan Okay. sekali saudagar ini kita. Nanti kan ada surat-suratnya Pak. Ini kan kadang kita periksa di sini, kalau dia bunting, dia jadi rebutan Pak di sini. Betul. Nah, kira-kira bisa nggak saudagarnya atau peternaknya sebelum dijual kita periksa dulu sapinya bunting apa enggak? Kan kalau bunting naik harganya Pak. Naik harganya 1 juta paling minimal. Nah, kira-kira kenapa Bapak enggak mau diperiksa sapinya? Atau sebagian ada yang mau, ada yang enggak? Apa kendalanya Pak kira-kira? Saya rasa tidak ada kendala sudah. Nah, kenapa kira-kira peternaknya itu enggak mau diperiksa sapinya atau saudagarnya? Cuman sekali lagi kan termasuk untuk saat-saat ini karena pembeli yang jarang. Kalau yang ini Pak, mohon maaf Niki. Ini kan pembelinya belum yakin sapinya bunting ini. Kan belum yakin, bebadik, tebak-tebakan. Tapi kalau kita periksa ini nanti kita tahu mana yang bunting. Tapi kan harganya dia karuan. Ini Pak ya. Nggih. Cuman sekarang kan kalau sudah positif si pembeli itu mau yang bunting lalu kita periksa kan. Yakin kita dari saudagar itu pasti akan ikuti sesuai dengan saran-saran Bapak kan. Nggih, kira-kira kalau sapinya bunting tertarik nggak pembelinya? Tertarik. Makanya. Cuma jangan dia yakin dulu, bunting dulu baru dia tertarik. Makanya maksud saya kan kalau sudah ada pembeli ya, nah ini bunting ya, kalau mari kita periksa gitu kan. Okay. Mari kita periksa
Nah sekarang kan si pembeli ini kita harganya kan kita berikan ya maksimal harganya ataupun sudah hampir deal kan di antara. Nanti kalau sudah bunting jadi sudah kan begitu. Artinya sebelum ditawar kita periksa dulu Pak bunting apa enggak. Kalau kita periksa dia bunting, pembelinya pasti akan datang. Nih yang bunting. Nanti kita 2 los itu kita pakai bunting. Tinggal pembelinya datang menawar, ini bunting berapa bulan, ini bunting berapa bulan. Ketimbang bagus, kita menerka. Ya bagus. Kira-kira menurut Bapak, Pak Haji, setuju nggak dengan cara? Setuju sekali. Setuju sekali. Ayo kita mulai. Kalau ndak bunting, oh ini dia ndak bunting. Supaya nanti harga sapi itu ada kepastiannya Pak. Kalau dia ndak bunting, oh ini. Kalau dia bunting ini. Nanti kita siapkan losnya. Tinggal diganti ini aja. Ditaruh aja tabe yang nunjuk nggih. Di los-los itu kita taruh, oh ini bunting 3 bulan, bunting 5 bulan. Nanti harganya keruan Pak. Ya bisa diterapkan itu Pak. Nanti kan kita dari saudagar itu juga. Bisa nggak Bapak omongkan sama saudagarnya? Ya, paling tidak kan dari Menteri Kehewanan itu memberikan saran kan untuk kita. Kalau kami dari saudagar itu sesama teman bisa ndak dengar lah begitu kan. Maksud tiang kan pelungguh saudagar tiang kasih masukan. Iya. Siapa tahu pelungguh bisa menyampaikan ke saudagar-saudagar yang lain. Iya bisa. Oke. Nah kayak begini misalnya kalau dia bunting ini inges mahal dia Pak ini. Tapi sekarang kan enggak kita tahu dia bunting apa enggak. Kalau kita menerka kan mana tahu Pak. Nah, kalau solas nah itu usulan tiang Pak. Semoga Bapak bisa memberikan informasi ke teman-teman saudagarnya. Insyaallah. Nanti kalau kita taruh di sana yang bunting gitu, pasti harganya bagus. Cuman kalau ditaruh di tempat yang sudah disediakan itu kan, lalu tidak di tengah, kadang-kadang pembeli itu dia kira kadang-kadang sudah laku. Enggak kan kita tulis sapi bunting harganya sekian, sapi bunting harganya sekian. Isinya simental, isinya Bali, kan luar biasa Pak. Isinya limosin gitu. Kalau itu kita terapkan Pak, nanti banyak sudah karuan nanti pembelinya datang. Sudah pasti dia mau yang betina bunting, dia bisa ke tempat-tempat itu. Nah itu ide tiang di sini Pak, tiang memeriksa, pengen tiang sapi-sapi ini kita tahu mana yang bunting, mana enggak. Kalau bunting nanti ditempatkan khusus tempatnya supaya harganya kan bisa bagus. Itu Pak ya. Mudah-mudahan Bapak bisa sampaikan ke teman-teman saudagarnya supaya kita bisa ini meningkatkan nilai sapinya ini, karena kalau bunting kan naik dia harganya. Terima kasih Pak. Jadi itu kita berikan masukan kepada saudagar kita untuk bisa memisahkan mana sapi yang bunting, mana sapi yang tidak bunting. Jadi kalau sapinya bunting kan harganya mahal. Ini yang belum diterapkan di pasar sini, sehingga tidak bisa dideteksi. Masih dia memprediksi. Dan kita memeriksa ke tempat pemeriksaannya itu hanya sebagian yang mau meriksa. Nah, ke depan kita akan dorong pasar ini memiliki pasar modern, di mana sapinya itu sudah karuan, yang bunting sekian, yang kosong sekian, yang bunting isi sapi Bali anaknya karuan, yang isi eksotik simental limosin itu karuan, sehingga sapinya memiliki nilai yang berbeda-beda. Jadi itu masukan kami di pasar terkait dengan pengguna pasar, sehingga ke depan kita berharap pasar hewan ini menjadi pasar hewan modern ke depannya.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.